Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi DMS atau Document Management System. DMS merupakan aplikasi sederhana berbasis web dengan konsep sebagai media penyimpanan data atau dokumen sederhana yang di mana data atau dokumen tersebut dapat di-sharingkan dengan user lain atau subbagian lain di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsud. DMS dibangun dengan dasar untuk mengurangi lambatnya sebuah perolehan data atau dokumen antar subbagian lain. Informasi yang disajikan atau yang dapat dibagikan di dalam aplikasi DMS tersebut di antaranya file-file sederhana seperti file Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Adapun dokumen atau data media bergambar seperti JPEG, PNG, GIF, dan lain sebagainya. Aplikasi dokumen manajemen sistem ini dibangun menggunakan jaringan lokal area network atau LAN. Jadi, aplikasi DMS ini hanya dapat diakses di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsud. Untuk mengakses aplikasi dokumen manajemen sistem, hendaknya kita harus menuliskan alamat yang sudah ditentukan oleh admin, yaitu yang ditentukan dengan alamat 10.14.7.200/DMS. Seperti ini. Oke, sekarang akan coba untuk memasuki aplikasi DMS dengan login admin terlebih dahulu. Login admin ini hanya digunakan oleh user admin tertinggi. Jadi, untuk user admin jurusan atau sub atau divisi lain tidak dapat mengakses atau tidak dapat menggunakan menu yang sama seperti menu-menu yang berada di user admin. Di sini admin akan menjelaskan beberapa menu yang disajikan, di antaranya menu file informasi yang berisi tentang pemberitahuan adanya new atau file-file baru dengan jumlah nanti yang dapat terlihat di sisi kolom tersebut, dan ada checkout daripada user itu sendiri. Dan di sini terdapat jumlah update daripada file akan muncul di kolom sebelah, dan monitor atau memonitoring sebuah file yang ditentukan oleh user. Di sini juga terdapat my yang menjelaskan jumlah file yang diupload oleh user. Dan news di sini adalah untuk kita dapat menerima sebuah pemberitaan atau informasi sederhana yang disajikan oleh admin atau user lain untuk sesama admin atau user. Di sini ada grup yang menjelaskan dengan jumlah grup yang sudah mengupload, filenya akan terekod di sini, dan special access. Di sini juga disajikan menu pencarian sehingga kita dapat melakukan pencarian dengan jauh lebih cepat. Dan di sisi kanan terdapat kolom main menu. Kolom main menu ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai user untuk melakukan penambahan folder atau file ataupun dokumen ataupun file-file URL dengan format yang sudah ditentukan, dan untuk menambahkan sebuah catatan yang ingin dibagikan atau tidak. Oke, di sini
admin akan menjelaskan sedikit mengenai sitemap atau alur daripada pembuatan sebuah folder. Pada dasarnya default folder yang disajikan adalah dengan nama dokumen. Adapun di bawah folder daripada dokumen itu terdiri dari folder arsip jurusan yang di sini sudah dituliskan atau didefaultkan oleh admin, arsip jurusan akuntansi, arsip jurusan ISP, arsip jurusan manajemen, dan folder share. Di mana deskripsi dari folder share di sini adalah folder yang bebas sebagai konten unduhan bebas atau siapapun user tersebut akan dapat mengakses folder share ini. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan akses sebagai user lain, bukan sebagai user admin. Oke, kita akan akses. Di sini saya akan mencoba dengan user atas nama Rizal. Dengan password yang sudah ditentukan, lalu saya pilih enter. Oke. Di sini menu yang tersedia tidak jauh berbeda, cuma hanya menu-menu atau tool yang lain yang tidak dapat terlihat seperti di menu admin. Di sini langsung untuk menu jurusan kita langsung dijumpai kepada folder yang khusus hanya dapat diakses oleh si admin jurusan. Di sini tadi saya menggunakan login atas nama Saiful Rizal, di mana Saiful Rizal ini adalah admin daripada jurusan akuntansi. Oke, di sini adalah folder yang di defaultkan atau yang dapat diakses hanya folder arsip jurusan akuntansi. Dan di sini terdapat di dalamnya sudah dibuat adalah folder berkas dosen. Dan terdapat record 1 yang menandakan bahwa adanya folder di bawah dari folder berkas dosen itu 1. Oke, di sini ada title. Title ini di sini adalah menunjukkan nama folder yang kita buat dan file di sini yang menunjukkan adanya nama file. Nantinya detail filenya akan terlihat. Di sini ada postnya, siapa yang melakukan post atau penguploadan. Di sini ada modify, akan record bulan, tanggal, tahun, dan jam. Oke, kita akan mencoba memasuki folder scan berkas dosen. Di sini ada folder Atin Sukaisih dengan atas nama deskripsi di sini yang sudah dibuat arsip staf pendidik atau dosen atas nama Atin Sukaisih. Oke, sebelum kita melihat file, hendaknya kita klik terlebih dahulu folder Atin Sukaisih. Pada dasarnya, di dalam folder Atin Sukaisih, di sini terdapat 3 file yang sudah terrecord, yang sudah diupload oleh admin ataupun oleh user itu sendiri, dan kita bisa melakukan unduhan secara langsung atau secara utuh beserta folder. Jadi tidak hanya file-filenya saja, tetapi satu folder penuh dari atas nama Atin Sukaisih. Kita bisa langsung download folder konten. Oke, di sini sudah muncul dan kita lakukan save. Kalau kita tidak menghendaki satu folder penuh, kita bisa masuk dengan mengklik folder atas nama Atin Sukaisih. Kita disajikan di sini file-filenya. Ini nama file. Di sini ada detail dari filenya itu sendiri. Nama detail filenya sudah terlihat. Prosedurnya pun sama. Di sini tinggal kita download file, kita save, lalu kita lihat filenya. Oke, di sini sudah terlihat file Ibu Atin Sukaisih. Di sini jumlah besaran file tersebut. Di sini ada postnya dan update-nya, keterangan update dan modifinya. Oke,
Di sini kita akan mencoba memperagakan cara membuat sebuah folder. Sebelumnya kita melihat aturan sitemap atau alur dalam pembuatan folder. Oke. Pada dasarnya, folder arsip jurusan akuntansi adalah folder yang utama. Di bawah daripada folder arsip jurusan akuntansi terdapat subfolder yang bernama scan berkas dosen. Dan di dalamnya terdapat nama-nama atau nama daripada berkas dosen yang sudah ditentukan oleh admin jurusan, dan di sini tentunya jurusan akuntansi. Oke, jika kita ingin menambahkan folder tetapi tidak ada hubungannya dengan arsip atau file-file daripada scan berkas dosen di sini, tentunya kita harus menambahkan foldernya di bawah daripada folder pertama, yaitu arsip jurusan akuntansi. Oke, kita coba di sini harus dipastikan letaknya berada di arsip jurusan akuntansi, bukan letaknya posisi seperti ini, tetapi harus persis seperti ini, berada di folder pertama. Oke, kita akan membuat sebuah folder. Kita coba foldernya di sini adalah folder kurikulum. Owner grupnya kita sebagai jurusan akuntansi, deskripsinya di sini arsip kurikulum akuntansi. Kita create. Oke, di sini sudah terdapat kurikulum. Folder berarti sudah terbuat. Kita lihat untuk memastikan. Kita klik arsip jurusan akuntansi dan folder kurikulum sudah muncul. Bagaimana cara menambahkan sebuah file? Kita klik folder kurikulum, lalu kita tambahkan dengan meng-add dokumen, bukan add arsip, karena add arsip hanya untuk mengupload sebuah file ekstensikan zip atau rar. Oke, kita add dokumen. Contoh di sini, oke, ini kita seumpamakan ini adalah sebuah file kurikulum. Kita tulis titelnya kurikulum. Nah, keyword penting dalam sebuah pencarian, sehingga kita wajib mengisikan keywordnya, karena akan memudahkan kita dalam mencari sebuah data atau folder. Keyword yang sudah dapat tersimpan, jika sekiranya ada yang bisa kita masukkan sebagai keyword daripada kurikulum, mungkin keyword kurikulum, kita pilih kurikulum, tetapi kebetulan di save keyword belum ada, kita buat keywordnya kurikulum. Kita save, message-nya jika diperlukan, dan deskripsinya jika diperlukan. Jika tidak, kita bisa tekan tombol send file. Oke, di sini file kurikulum sudah dapat dimasukkan. Oke, kita lihat di dalam folder kurikulum terdapat record 1 yang menandakan di dalamnya ada jumlah file 1 yang terrecord ataupun folder seperti scan berkas dosen, terdapat folder lain, dan di bawah folder admin masih terdapat file. Oke. Bagaimana cara kita melakukan delete jika terjadi kesalahan? Oke. File kurikulum kita anggap kita salah dalam memasukkan, kita tinggal dekatkan kursor kita ke dalam kolom file atau detail file. Kita pilih delete file. Oke, yes or no. Oke, kita delete dan file sudah hilang. Oke.
Bagaimana cara untuk menghapus sebuah folder? Tentunya sama. Kita pilih folder kurikulum atas titel kurikulum. Kita jalankan kursor ke kolom file. Kita pilih folder kurikulum. Kita delete folder. Oke. Oke, sempurna. Folder kurikulum sudah terhapus. Demikian aplikasi dokumen manajemen sistem yang dapat disajikan dari Divisi Perencanaan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsud. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat.